warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Masih semangat ya belajar dari rumah? Baik, pada video kali ini kita akan belajar IPA, materi lanjutan dari video sebelumnya. Mungkin kalian masih ingat ya, pelajaran pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang listrik statis. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan tentang listrik dinamis. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi tentang listrik dinamis, Ibu akan melakukan persepsi dulu ya, seperti biasa. Kalian masih ingat apa itu listrik statis? Ya, jadi listrik statis itu adalah gejala kelistrikan di mana muatan listriknya tidak bergerak atau tidak mengalir dan hanya bersifat sementara, sehingga listrik statis tidak dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Nah, bagaimana supaya bisa menyalakan peralatan listrik? Listrik seperti apa yang kita gunakan sehari-hari untuk menyalakan lampu, menyalakan TV, laptop, dan lain sebagainya. Nah, hal itu akan kita pelajari pada bab selanjutnya pada video kali ini, yaitu tentang listrik dinamis. Nah, baik, tujuan pembelajaran kita pada kali ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat mengidentifikasi komponen-komponen dalam rangkaian listrik, kemudian menghitung besar kuat arus listrik dalam suatu rangkaian, dan menjelaskan konsep arus listrik. Baik, kita mulai. Listrik dinamis. Nah, perhatikan gambar rangkaian berikut. Ini adalah merupakan gambar rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari beberapa komponen-komponen sederhana. Nah, dari rangkaian inilah maka terjadi muatan listrik yang mengalir sehingga lampu dapat menyala. Nah, dengan kata lain, listrik dinamis diartikan sebagai gejala kelistrikan di mana muatan-muatan listrik dapat bergerak atau mengalir sehingga dapat menyalakan peralatan listrik, seperti contohnya lampu pada gambar ini. Nah, apa saja komponen-komponen pada rangkaian listrik sederhana? Yang pertama, sebagai sumber tegangan, yaitu baterai. Kemudian sebagai penghantarnya adalah kabel atau kawat penghantar. Kemudian tentunya bola lampu yang mau dinyalakan. Nah, untuk menghubungkannya menggunakan saklar. Nah, rangkaian listrik itu terbagi menjadi dua ya, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, perhatikan gambar rangkaian berikut. Rangkaian pertama, ini saklarnya tidak tersambung. Nah, kalian lihat, karena saklarnya tidak tersambung, maka tidak ada muatan listrik yang bergerak, sehingga lampunya dalam keadaan mati. Namun pada rangkaian kedua, saklarnya dihubungkan, tersambung, sehingga muatan listrik dari sumber tegangan dapat mengalir, sehingga dapat menyalakan lampu. Jadi dalam keadaan ini lampunya hidup. Nah, jadi arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian yang tertutup. Nah, apa sebenarnya arus listrik itu? Arus listrik adalah seluruh muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Arus listrik inilah yang membuat bola lampu pada rangkaian listrik dapat menyala pada rangkaian tertutup. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau bisa diartikan arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan arah alirannya, arus listrik dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, arus arah, disebut juga dengan arus DC atau direct current, adalah arus listrik yang mengalir secara konsisten dalam satu arah dan titik yang memiliki potensial tinggi ke titik yang memiliki potensial lebih rendah. Yang kedua, arus bolak-balik, disebut dengan arus AC atau alternating current, adalah arus listrik yang tidak mengalir searah seperti arus DC, namun mengalir secara bolak-balik.
bolak-balik, di mana arah aliran elektron berubah bolak-balik secara berkala. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kuat arus listrik? Nah, ini berbeda sedikit ya pengertiannya dengan arus listrik tadi. Kalau arus listrik itu adalah seluruh muatan yang mengalir dalam suatu penghantar, sedangkan kuat arus listrik ini adalah jumlah muatan listrik yang mengalir melalui penghantar setiap detik. Jadi 1 detik berapa muatan yang mengalir, maka itu dinamakan dengan kuat arus listrik. Tetapi kalau seluruh muatan yang mengalir itu disebut dengan arus listrik. Jadi ada perbedaan sedikit ya. Nah, kuat arus listrik dirumuskan I sama dengan Q dibagi T, dengan I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, Q muatan listrik, satuannya coulomb, T waktu, satuannya sekon. Nah, sekarang ke contoh soal. Dalam sebuah kawat penghantar dialiri arus listrik dengan muatan 450 coulomb dalam waktu 1,5 menit. Hitunglah kuat arus listrik yang dialiri dalam kawat tersebut. Diketahui Q sama dengan 450 coulomb, kemudian T 1,5 menit, dirubah satuannya ke sekon, dikali 60 ya, menjadi 90 sekon. Kemudian rumusnya tadi I sama dengan Q per T. Lalu kita ganti, masukkan angkanya. I sama dengan 450 dibagi 90. Hasilnya adalah 5 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir dalam kawat penghantar tersebut adalah sebesar 5 ampere. Baik. Saatnya kalian mengerjakan tugas ya anak-anak. Nah, ini tugasnya. Ada 3 soal. Silakan kalian mengerjakan dan dikumpulkan ke classroom seperti biasa. Baik, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Apabila ada yang kurang jelas, kalian boleh mengirimkan pertanyaan melalui grup WhatsApp dan classroom. Baik, Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.